Chemistry. Biar agak panas motornya, gue engkol dong. Pas gue engkol, kagak nyala nih. Gue engkol lagi, baru. Itu motor gue kan otomatis, langsung nyala dong lampunya. Gue malah lagi bengong, ngeliatin ke posisi si kaca-kacanya. Wah, itu. Jadi pas gue mata gue langsung ke kaca itu kayak bentuk raut muka nenek-nenek. Sama persis matanya sama yang gue lihat pas gue sholat. Bajunya, merinding gue. Itu warna kuning, ada sobek-sobek sebelah sini, campur coklat juga. Jadi kuning kusam coklat, ada sobek-sobek. Tau gak dia ngapain? Persekian detik, tatap-tatapan sama gue. Dulu, ini kantor apaan sih? Penasaran dong gue. Bener nih mau ceritanya. Lu tanda tangan dulu lah tuh ke bos. Ini lama nih, bisa berjam-jam kata dia. Ya kan bosnya juga lagi sibuk, udahlah cerita dulu. Udah, gue tuh bener-bener di situ berdua sama dia. Akhirnya dia ceritain. Jadi awalnya tuh gini bang, ini dia dapet dari salah satu sepuh juga di warga sana ya, warga situ. Di tahun 70 itu ada kejadian, di situ ada tinggal nenek-nenek, nggak punya keluarga. Itu dulu bekas rawa kantor itu. Tapi dia ada di situ. Jadi rumah dia tuh kayak bilik doang. Bilik kecil. Rumah warga tuh agak jauh sih. Agak jauh karena belum jadi perumahan. Masih rawa dan dia gitu kan. Nenek itu. Nenek itu tinggal sendiri. Dia buka warung makan. Tapi kecil-kecilan bang. Karena kan emang dia sendirian. Dia nggak ada penghasilan ya. Dia akhirnya buka rumah makan kecil. Suatu hari itu dia lagi masak. Ini gue diceritain sama Yono ya. Nggak tahu dia tinggal. Dia mau buka warung. Mau buka rumah istilahnya. Mau buka bilik-biliknya itu. Mau dibuka. Biar ada yang mau beli. Itu dia tinggalin. Jadi kompor nyala. Kompornya kompor minyak. Yeah. Sumbu kan. 70. Tahun 70 lah. Itu apinya ngebesar sendiri kan. Dia nggak tahu juga itu api ngebesar. Sementara dia udah nenek-nenek. Dan emang dia ngebungkuk. Dari sepuh warga itu dia cerita emang nenek-nenek ini bungkuk. Dia ke depan buat buka, ya namanya nenek-nenek jalannya mungkin pelan kali ya bang. Itu pas lagi dia udah buka pelan satu dibuka sama dia, kan yang namanya bilik-bilik kan dibukain sama dia. Pas dia balik lagi itu udah kebakaran semua. Rumahnya. Belakang rumahnya itu udah kebakaran semua. Apalagi bilik kan. Bilik itu udah kebakaran semua dan pas dia mau nolongin diri dia sendiri, itu dia sempat kesamber duluan sama apinya. Itu yang gue tangkep nih, info dari Pak Yono. Pas dia mau, sebenarnya mungkin dia udah minta tolong kali ya. Tapi udah terlalu banyak api yang nyamber, udah terlalu banyak asap yang ngepul. Mungkin dia hirup, udah kondisi tua, pas banget warga sebelah sana lihat kok ada api, ada kepulan asap gitu kan. Wah langsung mikir dong, wah nenek. Lari langsung mau nolongin. Nah pas lagi mau nolongin itu, dia udah jatuh di dapurnya. Cuman dalam kondisi nggak kebakar. Nenek-nenek itu nggak kebakar. Nggak kebakar. Cuman baju-bajunya aja kena api dari si kompor. Yeah. Tapi karena setengahnya sini nggak tahu ya, mungkin belum waktunya buat apinya nyamber semua rumah. Jadi cuma baru setengahnya. Dia nggak kebakar. Tapi dia udah jatuh di pertengahan rumahnya. Dia udah jatuh. Pas lagi mau diselamatin, itu dia udah gak ada napas. Dan lu tau, bajunya warna kuning, campur coklat, ada bekas, jadi robekannya itu dari percikan api dari kompor itu. Iya. Itu langsung gue sambungin ke situ semua. Gue langsung mikir pas Pak Yono ngomong sama gue sangkutin semua kan. Berarti nenek-nenek ya Pak? Ya itu. Jadi, pas lagi udah dia sakaratul mautnya lah ya Korina tetap di situ. Yang lu lihat kayak gitu gak? Iya Pak. Bajunya kuning, rada coklat. Daster kuning gitu kan, rada coklat. Terus robek. Sedikit-sedikit. Yang ditemuin sama warga, sepuh warga itu bekas percikan dari si kompor apinya itulah pokoknya. Jadi dia nggak kebakar. Karena gua pun ngeliat dia nggak gosong kan. Iya. Bener-bener pure sosok nenek-nenek. Yang bungkuk dengan baju yang kayak gitu. Nah, ini pada saat
Pak Yono cerita soal sosok nenek, apa yang dikenakan bajunya, perawakannya gimana. Ini lu udah cerita duluan belum sebelumnya ke Pak Yono? Belum sama sekali. Belum sama sekali. Kan dia langsung nebak kan, udah lihat semuanya. Iya. Gitu kan. Makanya gue nggak cerita dulu. Makanya gue langsung tanya, Pak, mau ngobrol nih gitu kan. Iya. Gue cuma sebutin itu doang. Terus kata dia, dijelasin akhirnya. Nah, dari situlah akhirnya lu tahu kalau kemungkinan sosok yang lu lihat adalah sosok nenek yang diceritain sama Pak Yono. Iya, sebenarnya kalau menurut gue sih kayak valid lah. Valid lah ya. Valid banget sih. Karena itu nyambung. Nyambung semua. Nah, ini kan yang nenek-nenek udah lah ya, berarti ini berarti sosok di mana dia udah lama di situ, meninggal di tahun 70-an. Ini nih, rumah nenek ini nih kegusur lah istilahnya ya kan, cuman bilik. Kegusur sama pembangunan rumah baru di tahun 80. Jadi bos gua beli di tahun 90-nya. Tanahnya. Oke. Berserta rumahnya juga. Jadi sebenarnya ini rumah lama. Rumah orang kaya juga, lama. Di tahun 70 kan rumah nenek itu udah nggak ada dong. Jadi udah kesapu lah. 80 dibangun lah. Ditempatin sama satu keluarga. Oke. Satu keluarga itu bapak, ibu, sama anak-anaknya. Ini gue masih diceritain sama Pak Yono. Pokoknya nih bang ya, Pak Yono ini dapat dari sepuhnya warga situ ya. Yang paling sepuh ya. Suami istri ini sebelum kaya, itu mereka cuman kayak dagang sembako kecil-kecilan. Nggak tahu kenapa setiap minggu berkembang setiap minggu. Entar yang dia beli sepeda, motor, akhirnya dia bisa kebeli mobil, bangun rumah segede itu. Di tahun 80-an tuh. Di tahun 80. Lu bayangin 80, anjir, kaya banget dong itu. Iya. Secepat itu katanya. Nggak ada hitungan per bulan lah. Kalau pembangunan ya berbulan-bulan lah ya. Cuman pas lagi kayak banyak duitnya itu, nggak ada sampai 1 tahun tuh udah punya rumah gede segede itu. Jadi kantor gua ini tuh 2 rumah, kayak bukan 2 rumah, kayak 3. Kalau bisa gua bayangin, kalau gua bisa inget nih ya, itu kayak 3 rumah bang, gede banget, selebar itu. Garasinya aja bisa bikin kolam renang lagi sebenarnya. Iya, saking gedenya. Balkonnya tuh gede banget. Nah, sepuh ini tuh kayak curiga gitu. Suami istri ini kok bangun sampai segede ini secepat itu. Tapi ya namanya warga mah ya udahlah gitu kan. Nggak mau negative thinking, emang rezekinya. Pasti gitu kan, emang rezekinya. Tapi ada keanehan di mana setiap hari itu ada aja bang kedenger suara berantem. Kayak nggak akur. Jadi anaknya nangis lah, anaknya yang ngamuk. Terus ntar suaminya sama istrinya yang ribut. Ada di mana ya udah mungkin waktunya si suami ini meninggal. Meninggalnya nggak wajar. Kenapa tuh? Nggak ada rasa sakit atau apa. Waktu itu si sepuh ini nih, karena dia sepuh banget kan, ini kok ribut mulu nih warga gua. Didatengin lah, Pak, ada apa? Bapak meninggal, Pak. Meninggal kenapa, Bu? Langsung kan, meninggal kenapa, Bu? Jadi, aduh gimana ini, aib bukan sih kalau cerita ini? Jadi dia sakaratulnya itu yang nggak wajar. Sakaratulnya itu semua badannya, aduh ini aib bukan ya bang? Semua badannya itu berubah jadi warna gelap, kayak orang gosong. Terus, lu inget Pengabdi Setan gak sih? Kayak gitu. Yang ibunya. Iya. Dia yang gitu terus. Iya namanya orang sakaratul gitu kali ya. Gue juga ngerti. Pokoknya nggak wajar. Karena dia langsung jatuh. Nggak sakit. Maksudnya nggak sakit-sakitan itu. Tau-tau berantem, nangis tiap hari. Tau-tau bapaknya meninggal. Saat itu juga. Bapak yang meninggal, kubur dong. Nah, kata Pak Yono, di kuburannya aja tuh sebenarnya agak janggal. Orang Indonesia itu 170 ya? 170 buat galian. Rata-rata. Itu pas lagi dia mau dikuburin, mendek. Jadi cuma 150. Digali lagi. Mendek. Karena dia tinggi bapak-bapak ini. Sekitar 170. Setinggi itu bapak itu. Pas lah ya, pas.
mendek. Digali lagi, mendek. Akhirnya mendek terus bang. Mau nggak mau terpaksa jenazahnya ditekuk. Berapa, 1 bulan lah, 1 bulan setelah bapak ini meninggal, itu setiap hari di rumah emang kayak rumah ribut. Kayak nggak ada damai-damainya itu rumah. Istrinya stres. Istrinya stres, mungkin ditinggal. Pokoknya ada aja di rumahnya. Tapi sepuh ini tuh cerita ke Pak Yono nih, kan karena dia nggak tahu keadaan rumah lah ya. Yang namanya tetangga, taunya cuma ribut doang. Padahal udah nggak ada suaminya tuh. Iya, itu masih ribut terus. Dan akhirnya istrinya nih stres. Stresnya ganggu warga. Marah-marah. Balikin suami saya. Yang namanya orang udah meninggal gimana balikinnya? Dan kenapa yang diminta balik suaminya? Enggak, kita janji tuh berdua balikin suami saya. Kita janji berdua. Gue nggak tahu nih janjinya apa nih. Janji sehidup semati atau janji apa? Atau janji sama sosok ya? Kita janji berdua balikin suami gue. Gue mau mati bareng dia. Jadi warga ini tuh keganggu dong bang. Keganggu akhirnya ya anak-anaknya juga sebenarnya udah pada gede-gede. Dan mereka akhirnya mutusin buat pindah. Dan infonya emang mereka ada rumah di satu desa sih. Dibawa ke sana. Gak tahu tuh kelanjutannya gimana Pak Yono cerita. Pokoknya mereka udah ganggu warga, diputusin buat dipindahin. Udah. Gue nggak tahu nih. Pak Yono pun dan Pak Sepuh di situ nggak tahu. Karena udah pindah. Nah, karena udah pindah nih. Kosong dong. Kosong. Berarti kosong itu karena bos gue beli di tahun 98. Kosong sekitar 18 tahunan. Itu kata warga sering banget banyak yang seliweran. Di rumah yang pada saat kosong iya. Itu? Rumah itu sama ramenya sama mereka pas lagi berantem gitu. Padahal itu kosong. Dan itu kejadian di setiap malam. Ramenya tuh sama kayak ada orang. Padahal udah nggak ada. Jadi ya ada yang ngelihat kuntilanak yang sering lewat gitu. Ya sosok-sosok yang kayak gitulah bang. Iya. Sosok-sosok yang kayak gitu, yang nempatin rumah kosong. Udah ketemulah nih sama bos gua. Bos gua beli di tahun 98. Dalam keadaan rumah yang udah 18 tahunan kosong. Dibeli, nggak direnov, dengan sama yang kayak gitu. Nggak direnov, paling dicet-cet doang. Di dalam keluarganya bos, kan tinggal di situ. Nah ini ada cerita juga dari mereka yang udah lama tinggal di situ sebelum dijadiin kantor. Apa tuh? Yang lu pernah denger apa tuh ceritanya? Jadi yang nyambung sama cerita gua ini suami dari ibu-ibu yang di kantor gua. Oke. Salah satu ibu di kantor gua. Kan lagi ngerintis nih bos gua kan. Emang lapangan kan. Kerjaannya lapangan. Sebut aja namanya Pak Ibas ya. Pak Ibas nih pulang dari lapangan malam-malam sekitar jam 12, jam 1 malam. Ingat kan lu? Tangganya masih ngelingker, sama, persis, nggak ada perubahan sama sekali. Dia masak mie, Pak Ibas nih. Masak mie. Udah masak, di belakang dia tuh kayak ada yang gitu doang. Dia gitu doang. Udah, masak kan. Ya sambil nungguin mie masak, pas banget dia mau buka bumbu, jadi kan bumbu udah ditaruh di sebelah mejanya nih. Udah gini nih, mau dibuka sama dia, kayak ada sosok yang nyentuh ininya dia, tangan. Sambil ngomong, "Pak, mau saya bantuin gak?" Pas dia nengok, astagfirullah, dia langsung gak bisa ngapa-ngapain di situ. Sosoknya, sosok nenek-nenek itu. Dan ya mungkin yang mau gue sambungin ya, nenek-nenek itu kan punya tempat makan. Mungkin dia suka masak atau gimana. Jadi ya mau bantuin kali. Kangen masak. Sosok nenek ini. Bisa jadi. Iya. Tapi ini cerita yang soal yang si bapak ini, itu lu dapat dari mana? Dari yang istrinya atau Pak Yono? Dari istrinya langsung. Ini gue valid tanya ke semua. Ke teman kantor gue. Jadi sampai pada akhirnya lu nanya akhirnya gue, nih apa aja nih? Ke karyawan yang lain gitu, ke teman-teman lu yang lain. Dan ternyata emang sosok nenek ini ya, yang ngeliat emang udah banyak. Oh gitu? Iya. Emang dia ternyata ya suka nampilin. Gue penghuni lama. Jadi lu harus tahu gue. Kayak gitulah. Semuanya. Rata-rata udah lihat. Cuman yang ditampakin itu yang rata-rata yang malam memang. Yang balik pada malam. Kayak yang habis pulang dari lapangan, mampir sebentar. Kayak gitu. Rata-rata. Nah, soal rumah yang
pas ditempatin sama warga ya, satu warga itu yang sebelum bos lu, ini bisa jadi dia mendapatkan uang atau rezekinya itu dari pesugihan bukan sih? Kalau menurut gue ya, kalau Iya. menurut gue sih iya sih bang, iya banget. Karena dari yang kata-kata pas dia stres itu ya. Iya, pas dia stres. Itu Iya dia banget sih janji kalau apa? menurut Kita gue janji berdua itu dia. Gua janji berdua. balikin suami gue. Iya, iya. Gue mau mati bareng dia. Jadi ya udah kalau emang mau jadi tumbal, ya dua-duanya. Kalau menurut istrinya gitu. Iya. Ya bisa dibilang tumbal sih bang. Jadi suaminya mati duluan. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemani jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur. Ada lagi gak kejadian yang masih lo inget? Masih ada bang. Gue kaitin sama Pak Wanda. Oke. Jadi gue tanya Pak Wanda nih. Dia ternyata, kan dia kalau masuk kan Selasa doang. Karena ngitungin pajak. Kan? Jadi audit di setiap Selasa. Bangku dia itu, meja dia istilahnya, itu di tengah. Minjem lah istilahnya sama ibu-ibu situ. Jadi ibu-ibu itu untuk hari Selasa yang kerja cuman, tiga-tiganya kerja. Tapi khusus buat Pak Wanda, gantiin dulu. Maksudnya digantiin dulu nih mejanya nih. Okay. Gua pinjem dulu, kata Pak Wanda. Dan di situ dengan buku-buku tadi yang jatuh. Buku-buku tadi di depan dia tuh semua tuh. Dia sering banget cerita kalau di bangkunya dia itu tengah, itu selalu digoyang-goyang. Berasa. Dia sampai ngecek. Gempa, kata dia. Dia pasti ngomongnya, oh gempa nih. Tapi gempa kok cuma di bangku gua doang. Iya, gue belum cerita tadi pas lagi buku-buku itu jatuh, itu bangkunya sebenarnya jatuh. Oh. Pas ada Pak Wanda, mungkin yang ngeger-gernya itu nggak kuat ada Pak Wanda. Jadi dia cuman bisa goyang doang, ngegoyangin doang. Sementara pas lagi gue sama Mas Gendut, itu bangku emang jatuh, buku jatuh. Okay. Pak Wanda sering banget diisengin di situ, di bangku itu. Nah, kalau kan Pak Wanda setiap hari Selasa doang nih. Iya. Kalau pas hari biasa, ibu-ibu. Nah, ibu-ibu yang nempatin tempat duduk Pak Wanda pernah ngerasain juga? Kalau dari ibu-ibu itu, yang bertiga, kan mereka emang bertiga ya, berjejer. Itu sering banget cuman ditepokin di meja sampingnya. Kayak gitu doang. Kayak gitu doang. Itu kondisi siang. Kenceng dong, Ra? Kenceng dong. Meja kayu. Iya. Meja kantor. Sampai kaget dong mereka. Kan bahasanya pada Jawa ya. Sobuki. Malah marah. Iya. Iseng tenan, iseng banget. Itu gue valid dari nanya sama ibu-ibu itu semua. Bu, di meja ada apa aja? Sampai gue tanya, kalau Pak Wanda emang iya dia selalu di setiap udah malam. Kayak kita tuh kayak disuruh pulang, udah malam. Makanya pas lagi gue sama Mas Gendut itu pada benda jatuh, cabut Ra, kayak kita udah disuruh balik. Yeah. Feeling udah ya udah. Nah, kalau menurut gue bang dari yang kepala lah, yang kuntilanak lah, yang itu kalau menurut gue bekas pesugihan ditinggalin. Sosok-sosoknya. Sosok-sosoknya. Jadi mereka natap di situ. Karena pemiliknya sudah meninggal. Udah meninggal. Dan sudah pergi gitu dan aja udah ya. Pergi. Ya. Jadi mereka ninggalin itu. Kalau menurut gue, karena banyak banget. Ya, bisa jadi sih memang. Nah, ada lagi sebenarnya kejadian kepala yang bener-bener, wah, ekstrim sih kalau menurut gue. Oke. Jadi Pak D, gue manggilnya Pak D. Itu salah satu karyawan di gedung B yang laki-lakinya sama kayak gue. Pak D. Dia setiap pagi loh. Ini anak-anak emang belum pada ngantor, belum pada nyampe. Dia kalau nggak salah jam-jam 7 udah nyampe duluan. Dia pasti ngerebus air buat kopi. Dia nggak pernah mau bikin kopi dari dispenser. Dia pasti ngerebus. Ngerebus air kan kompornya kan yang gue bilang di dapur dan deket tangga kan. Dia lagi ngerebus, lagi nyiapin gula, jedak, ada yang jatuh kan. Yang dia pikir gobi indeksnya dong pada jatuh. Bener. Gobi pada jatuh. Dia cuma gini doang. Kenapa pada jatuh? Bingung doang dia. Ditinggalin lah tuh kompornya, dimatiin dulu. Diberesin. Kan tinggi.
Maaf ya Bang, Pade kan orangnya yang nggak terlalu tinggi. Oke. Jadi dia jinjit. Ngambilin yang udah jatuh nih, indeks-indeks yang udah jatuh. Dia gini doang. Pas dia gini, itu yang diambil kepala. Kepegang sama dia. Astagfirullah, udah. Langsung kabur dia. Sampai nunggu security-nya masuk. Dia terlalu pagi soalnya. Paling pagi lah. Paling pagi waktu itu. Dia sampai nunggu Pak Kiting tuh security-nya nyampe. Cerita dia sama Pak Kiting, dari Pak Kiting ya ke kita lagi. Kita tanya langsung ke Pade kan. Dan gue juga masih ingat kejadian itu, gue tanya lagi sama Pade. Pade yang waktu itu cerita ini ya gitu kan. Iya, kata dia. Iya udah ceritain aja. Jadi gue tuh sebelum cerita ke sini, gue nanya ke mereka dulu. Mastiin lagi ya? Mastiin lagi, ini cerita lu ada yang skip gak? Kalau gue kan itu ceritanya. Oh yang ini, kalau gue yang ini. Nah dari ibu-ibu itu sama bapak-bapak yang pulang lapangan, itu emang sering ditongolin sosok nenek-nenek di dapur. Dia tuh selalu berada di dapur. Nah, untuk sosok yang dipegang kepalanya sama si Pade itu wajahnya wajah siapa nih, Ra? Kalau menurut gue ya, tapi karena gue nggak tahu. Kalau lu kan sekian detik kok. Iya. Maksudnya kalau lu kan sekelebatan doang nih. Ya, karena ketendang kan istilahnya. Kalau misalkan si Pade kan bener-bener megang nih. Kepegang karena indeks kan. Itu sosoknya sebenarnya sama Bang. Hah? Maksudnya yang gue ceritain, Pade gimana itu kepalanya gitu kan. Dia gitu doang. Rambutnya dan gimana ya. Kondisi mukanya itu kalau gue sambungin, kondisi suami itu meninggal. Berarti sosok suaminya. Kalau menurut gue itu. Kayak udah dikasih tahu nih bakalan meninggalnya begini nih. Gue sambunginnya ke situ. Tapi gue nggak tahu nih. Asumsi lo lah. Asumsi gue, iya asumsi gue. Asumsi sih bebas lah. Iya. Serem juga tuh kantor lama lu ya. Kantor, serem banget. Aslinya serem banget sih. Lu kalau masuk situ sebenarnya kayak pengen lihat-lihat aja semuanya dulu, aman baru kerja. Tapi kalau dari cerita lo kan juga fasilitasnya juga lumayan emang. Oke banget. Iya, oke banget. Oke banget tuh fasilitasnya. Cuman kadang kalau udah males ya udah. Kalau udah males sih kayak cuman barang fasilitas doang nggak dimainin. Kantor memang kalau menurut gue ya kantor ini sampai sekarang masih aktif. Lunya doang yang resign ya? Guanya doang yang udahlah. Gitu kan, udahlah. Sampai akhirnya kerja di LM. Ya betul, diajak ke LM. Makanya tadi si Rara juga cerita itu detail banget karena belajar dari betul pada saat jadi admin LM. Iya benar. Karena ngefilter cerita kan Bang. Dan ini biar benar-benar valid nih ceritanya. Oke banget sih. Ternyata seserem itu. Serem banget. Kantor lama lu. Ini serem banget sih. Serem banget. Ini nih pertanyaan gue lagi nih, Ra. Ini kan lu kerja cukup lama lah ya. Berapa tahun, Ra, tadi? Sekitar 9 tahun. 9 tahun. 9 tahun. Nah, yang lu ceritain ini dari tadi yang di awal ya, maksudnya yang gua tangkap itu kan yang lu alamin itu setahun setelahnya lah ya. Anggap aja ya, setahun setelahnya. Anggap aja ya. Tapi itu kan masih banyak tuh. Masih ada berapa? 8 tahun lagi. Atau 7 tahun lagi. Nah, itu lu ngalamin lagi gak sih? Nah, kalau itu Bang, itu sebenarnya udah aman. Karena gini, gua kan awalnya nggak percaya sama sekali. Cerita tentang itu. Jadi sosok-sosok di situ tuh kayak ngasih tahu, lu harus percaya ada gua di sini. Jadi semenjak gue percaya, gue percaya lu ada di sini dah kayak hati gue udah, gue percaya, gue cuma mau kerja. Jadi mereka enak-enak aja gue kerja, walaupun emang rada was-was pasti. Selama 9 tahun kerja, ada aja gue was-wasnya itu. Ke dapur dikit gue kayak ke musola aja, kayak sekarang gue harus nunggu orang dulu ada di situ yang meeting, baru gue mau ke musola itu. Mungkin positifnya ini kali ya, lu diingatkan ya untuk tidak sompral, terus diingatkan untuk gak cuma lu doang kali yang hidup di situ. Gak belagu. Iya, jangan belagu. Iya, jangan belagu. Makanya kalau misalkan kan sekarang kan gue filter cerita nih Bang. Iya. Siapapun yang cerita di sini, narsum siapapun yang cerita di sini, gue percaya semua ceritanya. Karena semua cerita horor itu nggak ada yang masuk akal. Iya memang. Iya, nggak ada yang masuk akal itu. Ceritain. Makanya gue percaya kalau misalnya mereka cerita apapun, karena ya udah gue harus percaya. Ya. Gokil. Dapat pengalaman juga pas dari jadi admin ya. Akhirnya pengalaman admin di sini kan ada di studio. Oh iya, studio tuh. Si John tuh. Iya benar. Yang baru ya kan. Randy punya juga semua.
Udah banyak nih. Tadi deh Udah kita banyak kalau di kantor. Baru lu doang nih yang siap nih. Cerita ini ya? Si Rara udah lama ini sebenarnya kita minta. Iya. Cuman lu mau validasi dulu mungkin ya pada Iya. saat itu ya. Mau validin dulu lah. Iya, Terus iya. ternyata gini loh jadi narsum rasanya. Iya benar. Iya. Oh sama satu lagi tadi Ra, itu yang soal tadi Rara sempat ragu kan pas cerita ini aib bukan ya ceritain keluarga itu. Ini gue jatuhnya ini aja ya disclaimer. Jadi ini kita ambil hikmahnya aja. Iya, Ya benar. buat teman-teman. Jadi kita ambil hikmahnya aja. Jangan ngambil itu si Rara ini apa nyeritain aib. Tapi ini buat teman-teman juga pelajaran Iya, itu. benar. Oke. Jangan main-main gituan deh. Kalau lu mau kaya, kerja deh kerja. Iyalah. Ya udah, yang halal. Yang halal. Nggak usah kayak gitu-gitu dah. Bener. Nah, kan ini kita kampus bareng nih Ra ya. Dan lu kerja udah pada saat lu di kampus kan, maksudnya pas kuliah kan. Pernah gak sih lu ngelihat sosok yang di kantor itu ngelihat juga di kampus Ra? Enggak. Oh, lu nggak sampai diikutin ya? Enggak. Gua ngeliat sosok lu. Sosok Jamal sama sosok Adit. Yang pakai deker mulu Adit. Adit pakai deker mulu. Lu pakai flanel mulu, flanel. Iya, gue suka banget dulu Dia suka banget flanel. karena badan gue kecil. Gaya banget. Nggak ada bang, alhamdulillah sosoknya nggak ngikut. Nggak ikut. Dia tetap di situ di kantor. Oke Ra, mungkin cerita lu ada lagi yang mau tambahin? Kalau untuk cerita sih ya sebagai kayak gitu mah pasti banyak bang dari teman-teman gue kantor. Banyak banget itu pasti ceritanya. Apalagi banyak banget orang-orang lama dibanding gue kan. Nah, itu banyak banget sebenarnya. Nah, teman-teman lu yang di kantor lama itu suka nonton LM juga ya? Suka ternyata. Suka. Berarti ini bakal nonton lu dong? Harus. Tapi jangan di-spill tuh kantornya. Iya, jangan. Nah, pertanyaan lagi nih, Ra. Di kantor lu itu ada CCTV-nya gak sih? Biasanya kan kalau kantor kan ada CCTV ya. Nah, itu untuk memvalidasi kejadian yang barang-barang jatuh itu loh, Ra. Gitu. Ada gak? Nah, sayangnya nih, Bang. Itu nggak ada CCTV. Jadi kantor itu sesantai itu emang kita. Oh. Si bos itu bikin kita ya jangan sampai kayak kantor-kantor yang lain lah ada CCTV, kita main game dikit gimana. Nah itu tuh di kantor itu bener-bener enak. Kalau menurut gue nyaman di situ. Enak banget main game bisa, lu nggak ngapain. terlalu ketat ya? Nggak terlalu ketat sama sekali. Oke. Makanya sayang banget. Jadi cerita gue sama yang lain-lain nih, kalau emang ada CCTV-nya itu pasti bangku robo tuh ada tuh. Di CCTV. Bener itu cuma maksud gue tuh. Pasti ada tuh bangku robo lah yang ininya jatuh lah. Tapi negatifnya ketika lo main game ketahuan dong bos. Banget. Ini main game mulu ini. YouTube mulu lu. Nonton mulu lu. Iya, gitu. sehingga enaknya itu ya. Iya, cuman alhamdulillahnya bos mah santai. Jadi nggak ada yang kayak gitu-gitu. Di sini gue pasang CCTV ya, Pak ya. Jangan dong. Jangan. Tapi di sini juga santai kan, Ra? Santai banget. Betah ya? Betah dong. Apa ya? Insya Allah. Ya, insya Allah ya. Insya Allah. Betah ya. Ada kolam renangnya soalnya. Kayak dipakai aja. Jadi pakai aja nih. Betah bang. Betah, ada pimpong kan kita ada pimpong. Iya benar ya. tuh. Ya fasilitasnya beda-beda tipis Iya, lah. ada pimpong. Ya, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Terima sekali. Nah ini gue pengen ini lu Ra, kasih pesan-pesan buat teman-teman yang pengen jadi narasumber tuh baiknya gimana sih gitu. Oh oke. Ini ke kamera nih. Apa gimana? Ke lu aja. Kamera aja, nggak apa-apa. Ke lu aja kali ya. Boleh ke gua aja. Ke lu aja ya. Ke kamera lah. Iya ke kamera aja. Oke. Buat yang mau jadi narsum nih di LM nih ya. Satu, kalau udah gua kasih format, kan udah langsung gua suruh voice note nih. Langsung aja kasih voice note-nya. Soalnya gua bakalan pindah ke WhatsApp, ke IG, ke WhatsApp ya kan. Jadi gua takutnya punya kalian-kalian tuh ada yang kelewat. Ke-skip ya. Takutnya ada yang ke-skip. Tapi alhamdulillah nggak ada, insya Allah. Ya cuman yang namanya orang kan bang. Iya. Nah jadi kalau udah gue kasih format sesuai rules-nya itu ikutin aja, langsung kasih voice note-nya langsung ke WA. Nggak usah nanya-nanya lagi, Kak ini begini-begini, nggak usah kasih langsung. Iya. Itu dengan alur cerita yang panjang, yang pasti pengalaman lu pribadi. Iya. Supaya bisa dinikmatin kayak gini ya. ya. Iya benar. Yang alur ceritanya panjang. Iya benar. Dan ini Rara ngasih tahu kayak gitu tuh bukannya apa-apa teman-teman. Jadi yang DM yang masuk ini itu banyak ya Ra ya? Banyak banget bang, banyak banget. Dan itu kalau misalnya Rara ngecek dan kalian cuman ada bla bla blanya lah ya. Cuma say hello doang atau apa.
itu apa ya namanya, membuang-buang waktu lah ya. Iya. Dan satu lagi itu yang tadinya kalian niat untuk buat cerita ke-skip dan kalian juga lupa gitu. Iya, benar. Pada akhirnya sama-sama lupa dan nggak ke follow up. Itu tadi yang disampaikan sama Rara, jadi teman-teman langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam. Sama boleh juga langsung DM ke Instagramnya Rara. Ada di mana, Rara? Di _Maesarah Rara _. Nah itu dia, untuk linknya gue taruh di deskripsi. Ya Rara, thank you ya Rara ya. Oke Bang, sama-sama. Akhirnya cerita juga di Lentera Malam. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam dan Rara, admin Lentera Malam, izin pamit. Bye. Saksikan proyek terbaru dari Lentera Malam di channel Telusur. Di sana kita akan membahas kisah-kisah horor dari pemandi jenazah, petugas kremasi, penggali kubur, dan masih banyak lagi. Jangan lupa saksikan selengkapnya hanya di channel Telusur.